Halo rekan-rekan seprofesi dan teman-teman yang tertarik dalam dunia audit. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas satu SA yang cukup menarik, yaitu SA 500 tentang bukti audit. Kalau pada video-video sebelumnya kita telah membahas SA 200, yakni kerangka konseptual tujuan keseluruhan dari suatu audit. Dilanjutkan dengan video SA 300 yang berisikan tentang perencanaan suatu audit. Dilanjutkan dengan risk assessment di SA 315. Pada kali ini kita akan membahas kelanjutan dari SA 330, risk response, yaitu bagaimana hasil dari risk response berupa pengumpulan bukti audit yang diharapkan untuk membentuk suatu opini. Dasar perumusan suatu opini adalah bukti audit yang dikumpulkan. Apakah memenuhi dua kriteria berikut. Pertama, sufficient, dan yang kedua, appropriate. Untuk lebih lanjut, kita akan segera langsung ke slide berikutnya. Namun, jangan lupa like, share, subscribe, dan isikan komentar Anda sebelum kita beralih. Teman-teman semuanya, selamat menikmati. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Ray. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing terkait dengan SA 500, yaitu tentang bukti audit. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan SA 500 ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui terkait dengan tanggal efektifnya. Jadi, tanggal efektif SA 500 ini dimulai pada 1 Januari 2013 untuk perusahaan emiten dan 1 Januari 2014 untuk perusahaan non-emiten. Lanjut, kita membahas terkait dengan ruang lingkup auditnya. Nah, jadi ruang lingkupnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu bukti audit dalam suatu audit atas laporan keuangan yang mencakup tanggung jawab auditor dalam merancang dan melaksanakan prosedur audit. Lalu, dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk memungkinkan penarikan kesimpulan atas basis opini auditor. Lalu, yang kedua, terkait dengan semua bukti audit yang diperoleh selama masa pelaksanaan audit. Dan dalam hal ini membahas terkait dengan aspek-aspek spesifik audit yang sebelumnya dibahas di SA 315. Lalu terkait dengan bukti audit yang harus diperoleh untuk hal-hal tertentu yang akan nanti dibahas di SA 570. Lalu terkait dengan prosedur spesifik untuk memperoleh bukti audit yang mungkin akan dibahas di SA 520. Dan terakhir terkait dengan penilaian apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh yang sebelumnya telah dibahas di SA 200 dan SA 330. Baik, selanjutnya kita akan masuk terkait dengan bukti audit yang cukup dan tepat. Nah, terkait pembahasan kali ini, bukti audit itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kecukupan bukti audit, dan kedua itu adalah ketepatan bukti audit. Nah, terkait dengan kecukupan bukti audit itu adalah kuantitas bukti audit. Jadi, kuantitas bukti audit yang dibutuhkan dipengaruhi oleh penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian yang material. Jadi, makin tinggi risikonya, maka makin banyak bukti audit yang dibutuhkan. Begitu juga dengan sebaliknya. Lalu, yang kedua, kita akan membahas terkait dengan ketepatan bukti audit. Jadi, ketepatan bukti audit itu adalah ukuran kualitas bukti audit yang mencakup relevansi dalam keandalan bukti audit yang mendukung auditor untuk merumuskan opininya. Jadi bisa kita bandingkan ya. Jadi kecukupan bukti audit itu terkait dengan kuantitasnya, sedangkan ketepatan bukti audit itu terkait dengan kualitasnya, gitu. Dan lalu keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, serta bergantung pada masing-masing kondisi bukti audit yang diperoleh. SA 500 tidak hanya membahas tentang kecukupan dan ketepatan bukti auditnya saja, namun ada beberapa hal lain yang memang dibahas pada SA ini terkait dengan bukti audit tentunya. Misalnya seperti sumber bukti audit. Nah, beberapa bukti audit diperoleh dengan melaksanakan prosedur audit untuk menguji catatan akuntansinya. Jadi, sebagai contoh, bisa melalui analisis dan penelaahan, pelaksanaan kembali prosedur yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tentunya, dan rekonsiliasi jenis dan aplikasi informasi sama yang berkaitan. Dengan melaksanakan prosedur audit, auditor itu dapat menentukan bahwa catatan akuntansi secara internal itu konsisten dan cocok dengan laporan keuangannya. Kemudian, informasi yang diperoleh dari sumber independen dari entitas yang digunakan sebagai bukti audit dapat berupa konfirmasi. Kemudian konfirmasi dari pihak ketiga. Kemudian ada laporan analisis dan data pesaing yang dapat diperbandingkan atau data pembandingnya. Kemudian di SA 500 juga membahas terkait dengan prosedur untuk memperoleh bukti auditnya. Nah, seperti yang disyaratkan dan dijelaskan lebih lanjut itu dalam pembahasan SA 315 dan SA 330 yang sebelumnya memang sudah dibahas.
Jadi bukti audit itu untuk menarik kesimpulan memadai sebagai basis opini auditor dapat diperoleh itu dengan melaksanakan dua cara. Nah, yang pertama itu melakukan prosedur penilaian risiko, dan yang kedua itu ada melakukan prosedur audit lanjutan. Nah, di prosedur audit lanjutan ini memang ada dua cara lagi, ada dua bentuk pengujian. Nah, yang pertama itu pengujian pengendalian, ketika disyaratkan oleh SA atau ketika auditor telah memilih untuk melakukan hal tersebut. Dan yang kedua itu prosedur substantif. Jadi prosedur substantif ini termasuk pengujian rinci dan prosedur analitis substantif. Kemudian lebih lanjut lagi di SA500 ini juga membahas perihal inspeksi. Nah, inspeksi itu mencangkup pemeriksaan atas catatan atau dokumen. Jadi baik internal maupun eksternal. Jadi inspeksi ini bisa dalam bentuk kertas, elektronik atau media lainnya, atau pemeriksaan fisik atas suatu aset. Kemudian inspeksi atas catatan dan dokumen memberikan bukti audit dengan beragam tingkat keandalan. Jadi itu bergantung pada sifat dan sumbernya, serta dalam kasus catatan dan dokumen internal, efektivitas pengendalian atas penyusunan catatan atau dokumen tersebut. Contoh, inspeksi dapat digunakan sebagai pengujian pengendalian. Ya, jadi sebagai pengujian pengendalian adalah inspeksi atas catatan bukti otorisasi. Kemudian di SA500 ini juga membahas perihal observasi. Nah, jadi observasi ini terdiri dari melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Jadi itu sebagai contoh, observasi oleh auditor atas perhitungan persediaan atau stock opening yang dilakukan oleh personel entitasnya, atau melihat secara langsung pelaksanaan aktivitas pengendaliannya, gitu. Nah, lebih lanjut terkait dengan observasi ini dapat dibahas di SA501, dan selanjutnya di SA500 ini juga membahas tentang konfirmasi eksternal. Nah, konfirmasi eksternal ini merupakan bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respon langsung tertulis dari pihak ketiga. Jadi yaitu pihak yang membalas surat konfirmasinya kita itu. Nah, jadi konfirmasi ini dapat berupa dapat berbentuk kertas ataupun secara elektronik ataupun dapat berupa media-media lainnya. Kemudian prosedur konfirmasi eksternal ini seringkali relevan untuk mencapai asersi yang berhubungan dengan saldo akun tertentu. Kemudian konfirmasi eksternal ini tidak perlu dibatasi untuk saldo akunnya saja. Jadi sebagai contoh, auditor itu dapat meminta konfirmasi tentang syarat-syarat perjanjian atau transaksi yang dimiliki oleh suatu entitas dengan pihak ketiga. Kemudian ada permintaan konfirmasi dapat dirancang untuk meminta keterangan apakah telah terjadi modifikasi atas perjanjian dan lain-lain hal. Kemudian untuk pembahasan terkait dengan konfirmasi eksternal ini itu bisa dibahas lebih lanjut di SA505. Kemudian di SA500 ini juga membahas terkait dengan penghitungan ulang. Jadi penghitungan ulang itu terdiri dari pengecekan akurasi, perhitungan matematis dalam dokumen atau catatan. Penghitungan ulang itu dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik. Dan selanjutnya di SA500 juga dibahas terkait dengan pelaksanaan kembali. Pelaksanaan kembali itu adalah pelaksanaan prosedur atau pengendalian secara independen oleh auditor yang semula merupakan bagian pengendalian intern entitasnya. Nah, kemudian di SA500 juga membahas terkait dengan prosedur analitis. Nah, prosedur analitis terdiri dari pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan melakukan penelaahan hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data non-keuangan. Prosedur analitis ini juga meliputi investigasi atas fluktuasi yang telah diidentifikasi, hubungan yang tidak konsisten antara satu informasi dengan informasi lainnya, ataupun bisa seperti data keuangan yang menyimpang secara signifikan dari jumlah yang telah diprediksi. Nah, lebih lanjut terkait dengan prosedur analitis ini dibahas dalam SA520. Dan terakhir terkait dengan SA500 ini juga membahas tentang permintaan keterangan. Nah, permintaan keterangan ini terdiri dari pencarian informasi atas orang yang memiliki pengetahuan, baik itu informasi terkait dengan keuangan maupun non-keuangan. Dan orangnya sendiri bisa dari dalam entitas maupun dari luar entitas. Permintaan keterangan ini digunakan secara luas sepanjang audit, jadi sebagai tambahan untuk prosedur audit. Permintaan keterangan ini dapat berupa permintaan keterangan secara resmi, yaitu secara tertulis, maupun permintaan keterangan secara lisan.
Dan pengevaluasian respon atas permintaan keterangan ini merupakan bagian terpadu dari proses permintaan keterangan. Dan lebih lanjut, dalam beberapa hal, auditor itu dapat mempertimbangkan perlunya untuk memperoleh satu representasi tertulis dari manajemen. Dan apabila relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk mengonfirmasi respon terhadap permintaan keterangan secara lisan. Dan terkait dengan representasi tertulis ini dibahas lebih lanjut di SA 580. Lebih lanjut kita akan membahas terkait dengan informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Nah, dalam pembahasan kali ini itu membahas lebih rinci terkait dengan relevansi bukti audit dan keandalan bukti auditnya. Nah, mungkin kita masuk ke pembahasan pertama terkait dengan relevansi bukti auditnya. Nah, relevansi ini berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuan prosedur audit dan jika relevan dengan asersi yang dipertimbangkan. Relevansi informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin dipengaruhi oleh arah pengujiannya. Dan yang kedua, kita akan membahas terkait dengan keandalan bukti auditnya. Nah, keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit dipengaruhi oleh sumber bukti tersebut dan sifatnya serta kondisi saat bukti tersebut diperoleh, termasuk pengendalian dalam penyusunan dan pemeliharaannya apabila relevan. Kemudian, keandalan bukti audit ini meningkat ketika bukti audit diperoleh dari sumber independen dari luar entitas. Dan bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih dapat diandalkan daripada yang tidak langsung. Bukti audit dalam bentuk dokumen, kertas, data elektronik, atau media lainnya lebih dapat diandalkan daripada diperoleh secara lisan. Bukti audit ini diperoleh dari dokumen asli, lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti audit yang diperoleh dari fotokopi atau faksimal, atau dokumen yang telah difilmkan, diubah dalam bentuk digital, atau diubah dalam bentuk elektronik, yang keandalannya itu dapat bergantung pada pengendalian dan penyusunan dan pemeliharaannya. Dan yang terakhir, di sini saya akan sedikit menampilkan di layar, kira-kira contoh daripada bukti-bukti audit itu seperti apa sih? Nah, silakan teman-teman lihat pada layar ya. Nah, pada layar bisa rekan-rekan lihat bukti audit yang biasa dipergunakan untuk pemeriksaan kas atau case of name. Dan yang kedua, bisa rekan-rekan lihat yaitu bukti audit yang biasa dipergunakan untuk melakukan konfirmasi atas utang bank, yaitu konfirmasi bank. Dan yang terakhir, merupakan bukti audit yang biasa dipergunakan untuk melihat kesesuaian nilai ataupun bukti kepemilikan atas aset tetap. Sekian sharing singkat saya terkait dengan SA 500 yaitu tentang bukti audit. Semoga informasi yang telah saya sharing tadinya dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih.